Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah, azinallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk mengkaji dari sebagian ilmu agama Allah, duduk di majelis ilmu, taman dari taman-taman surga yang terdapat padanya banyak dari keutamaan, dari turunnya ketenangan, rahmat Allah, naungan para malaikat, serta yang hadir di majelis senantiasa dibanggakan dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Baik. Dan di majelis ini dimaklumi ya dari keutamaannya, dari majelis yang Nabi sifatkan sebagai taman dari taman-taman surga. Ya. Terdapat padanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Fadl al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Di bab yang ketiga dari pembahasan buku ini. Ya. Lihat materinya di halaman 15 ya, dari buku panduannya yang sudah dibagi. Baik. Adapun yang terlambat bisa dilihat nanti di rekamannya ya, sudah ada linknya di situ. Hanya mungkin belum lengkap semua diberikan ya. Nanti akan dibagi sedikit-sedikit. Baik. Kemarin sudah kita baca hadis yang kedua ya, atau dalil yang kedua dari bab ini ya, yaitu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang penafsiran Islam dengan Islam yang bermakna apa? Umum atau khusus? Bermakna khusus kan? Karena Nabi SAW menafsirkan Islam di situ dengan rukun-rukun Islam. Ini kan Islam yang ada di, atau Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara khusus. Ya, tergabung dalam rukun-rukun Islam yang telah kita maklumi. Dipahami ya? Baik. Hadisnya sudah kita baca ya, walaupun belum semua kita terangkan dari makna hadis. Ya. Kita ulang baca hadisnya. Wa fi sahih an Umar bin Al-Khattab, dicetakan lain an Umar, tidak ada tanpa ada Ibn Al-Khattab begitu ya. Nah. Radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Fi sahih sudah diterangkan ya. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ini hadis sudah kita terangkan ya. Hadisnya panjang. Sudah singgung di hadis tentang malaikat Jibril yang datang sebagai manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang agama ini. Ya.
Dari soal yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril ketika itu adalah tentang Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab tentang Islam apa yang diterangkan tadi itu. Islam itu engkau bersaksi ya akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang sudah diterangkan ya. Apa makna dari la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan rukunnya ya sudah dibahas. Kemudian juga sudah diterangkan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah, rukun dan syaratnya. Wa tuqimas shalah, salat sudah dibahas juga ya. Apa makna dari menegakkan salat. Dan sudah diterangkan apa dari mana salat itu sendiri. Wa tu'tiyaz zakat, demikian pula zakat sudah dibahas. Zakat apa yang dimaksud di sini? Zakat harta kan? Iya, yang mencakup emas, perak, semisal dengannya uang, alat tukar ya. Kemudian yang kedua apa? Pertanian, peternakan, ya, dan perdagangan atau perniagaan begitu. Dan juga masuk padanya zakat fitri yang dikeluarkan setiap tahun di bulan Ramadan. Ini sudah kita terangkan ya secara ringkas. Kemudian wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini belum kita bahas ya. Di hadis Ibnu Umar di riwayat Al-Bukhari Muslim, kalau di urutan keempat itu penyebutan haji. Ya, penyebutan apa? Haji. Baru puasa. Kalau di hadis Umar ini, jadi ayahnya ya. Ibnu Umar kan anak. Kalau di hadis Umar bin Al-Khattab riwayat Muslim ini, itu puasa baru apa? Baru haji. Ya. Hadis Ibnu Umar di hadis yang ketiga di Arba'in Nawawiyah ya. Itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Ya. Kata Nabi, Islam dibangun di atas 5 fondasi. Ya, 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat. Yang keempat di situ adalah apa? Berhaji. Dan yang kelima baru berpuasa di bulan Ramadan. Itu di hadis Ibnu Umar. Kalau di hadis Umar yang kita bacakan ini, puasa yang keempat dan haji yang kelima. Jadi itu 2 riwayat ya, diterangkan dalam hadis-hadis. Dari sisi kekuatan riwayat, hadis Ibnu Umar itu lebih kuat. Haji dahulu baru apa? Baru puasa. Ya. Dari 2 sisi diterangkannya oleh para ulama. Yang pertama dari sisi riwayat, kekuatan riwayat ya. Karena hadis Ibnu Umar itu dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang haji tadi ya, haji baru apa? Puasa. Ya. Dari sisi riwayat, hadis Ibnu Umar lebih kuat daripada hadis Umar bin Al-Khattab, ayahnya begitu kan? Karena di Ibnu Umar itu riwayat Bukhari Muslim. Kalau di Umar tadi yang kita baca riwayat siapa? Muslim saja. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua dari sisi maknanya begitu. Ya. Haji itu kan dimaklumi ya, dari ibadah yang besar. Yang terkumpul padanya banyak ibadah-ibadah di situ. Dan banyak ibadah-ibadah dalam ibadah haji itu. Ya. Pokok-pokok ibadah banyak terdapat di sana ya. Ya. Lebih banyak daripada puasa. Daripada apa? Puasa. Itulah kenapa di hadis Ibnu Umar Nabi dahulukan haji baru apa? Baru puasa.
Ya. Dan para ulama di sini dua pendapat ya dalam masalah itu. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam Sahih Al-Bukhari beliau dahulukan Kitabul Hajj baru Kitabus Saum. Duluan masalah haji baru apa? Puasa. Karena beliau pegang tadi hadis Ibnu Umar. Kalau Imam Muslim sebaliknya dia pegang hadis ini. Duluan puasa baru apa? Baru haji. Ya. Duluan Kitabus Saum baru Kitabul Hajj. Itu kalau di Sahih Muslim. Ya. Dipahami ya? Baik. Ya, ala kulli hal ini dua pendapat ya. Tidak ada masalah mau dahulukan ini atau itu. Semuanya kan ada dalilnya. Ya, tadi kan kalau mau ditarji, mau dicari yang paling kuatnya begitu ya. Ya semuanya kan sahih. Dari hadis yang sahih. Baik. Ya. Jadi kata Nabi, "Wa tasuma Ramadan." Aku berpuasa di bulan Ramadan. Puasanya sudah sering kita bahas ya. Secara bahasa puasa adalah menahan. Adapun secara istilah puasa itu adalah bentuk penahanan yang khusus. Ya. Pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Nah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan juga. Itu puasa ya. Bentuk penahanan yang khusus. Pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Ya. Dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Ya, ini sering kita lewat ya di masalah Ramadan sudah kita bahas sekarang. Dikatakan kan bentuk penahanan yang khusus. Karena tidak semua ditahan ketika berpuasa. Hanya hal-hal yang membatalkan puasa dan juga ada hal-hal yang merusak puasa itu. Itu yang lebih ditekankan. Kalaupun ada bentuk-bentuk yang makruh, yang mubah tapi melalaikan, itu dia jauhi ya, agar lebih sempurna apa? Puasanya. Bentuk penahanan yang khusus. Kemudian dari bagian puasa juga pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus. Ya. Karena di malam orang berpuasa kan tidak setiap jam begitu ya. Ada waktunya dari kapan puasanya? Terbitnya fajar subuh kan sampai berakhir apa? Tenggelamnya bulatan matahari. Jelas ya? Ya, kemudian orang-orang yang khusus. Ya, kan tidak diwajibkan semua berpuasa. Anak kecil atau dia misalnya apa lagi? Yang ada halangan dari perempuan, haid atau nifas, gitu kan? Atau orang gila yang tidak sadar, ini kan tidak wajib berpuasa. Ada pembahasannya kan di masalah puasa. Ya, yang muslim, balik dan akil. Kemudian dengan syarat-syarat yang khusus. Antara syarat puasa adalah dia berniat. Nah, itu dibahas rinciannya juga di masalah puasa. Masuknya waktu berpuasa, ya, dan seterusnya ya dari pembahasan rincian di seputar masalah puasa itu. Ya. Jadi itu definisi ringkas dari puasa. Atau suma Ramadan, dan berpuasa di sini yang wajib adalah berpuasa di bulan Ramadan. Selain Ramadan itu hukumnya sunnah. Nah, ya kemudian maklum ya puasa Ramadan selama 1 bulan kan. Itu dari bagian keislaman. Dari bagian keislaman. Kemudian berikutnya yang kelima kata Nabi, wa tahujjal bait. Ya, engkau berhaji ke al-bait. Ya. In istata'ta ilaihi sabila. Jika kamu mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Ya, apa itu haji? Haji kan secara bahasa ini bermakna al-qasdu. Ya, maksud begitu ya. Itu haji. Adapun secara istilah ada banyak definisi ya di kalangan ulama. Ya, sama dengan puasa tadi ya, itu definisi satu di antara definisi yang kita terangkan.
Ya. Di haji juga banyak definisi-definisi ya. Antara ulama ada yang mengatakan haji itu adalah memaksudkan Baitullah, ya, Masjidil Haram, untuk menunaikan manasik. Ya. Itu di antara dari definisi. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan dengan definisi yang lain ya. Nah, jelas ibadah haji dari hal yang dibahas rinci ya di Kitabul Hajj. Ya. Baik. Dimaksudkan Masjidil Haram atau Ka'bah, Baitullah, untuk menunaikan apa? Manasik. Ya. Manasik haji itu dibahas rinciannya di Kitabul Hajj. Tapi kita tidak bahas ya rinci di sini karena ini pembahasan masalah akidah ya. Baik. Dikatakan situ al-bait. Sini al-bait pakai alif lam ya. Ya, berhaji ke rumah. Ya. Ini sudah, kalau yang paham bahasa Arab itu kan sudah dimaklumi. Al di sini bermakna alif lam yang sudah diketahui, ma'rifah. Menunjukkan bukan rumah yang umum ya. Itu rumah yang sudah dikenal, yaitu Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Ini istata'ata ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk berjalan ke sana. Ya. Jadi kalau haji itu ada syaratnya tambahan di belakang. Ya, beda kalau syahadat tadi ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, puasa itu tidak ada syarat kemampuan. Karena kebanyakan manusia itu kan mampu dari kaum muslimin kan. Tapi kalau haji itu kan kebanyakannya tidak mampu. Hanya orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa berhaji. Ya, untuk bisa berhaji. Itu diantara syarat juga berhaji ya. Nah, dan ada pembahasan rinciannya di masalah haji. Ya, dari sisi kemampuan, kekuatan, dan dia kemampuan, dan yang kedua dia punya kemampuan harta. Ya, dia punya kemampuan apa? Harta. Baik. Dua syarat ya kemampuan di situ maknanya. Dia punya kemampuan fisik, kekuatan ya. Dan yang kedua dia punya kemampuan apa? Harta. Kalau dia misalnya hanya mampu fisik saja, ini kan banyak orang-orang masih muda dia kan, tapi tidak bisa ke sana karena tidak bisa apa? Karena tidak punya apa? Ya, dana untuk ke haji. Ada juga mungkin yang punya dana, tapi dia tidak punya fisik yang kuat. Itu butuh fisik ya. Dan butuh kekuatan untuk berhaji itu. Karena banyak tempat-tempat yang akan didatangi. Ya. Nah, kalau di zaman dahulu kala itu orang jalan kaki. Orang jalan kaki. Sekarang ada kemudahan. Bisa diantar dengan bis. Tapi kalau haji-haji yang backpacker itu mereka jalan kaki. Ya, sekarang ini ya. Lebih hemat. Kadang sampai belasan kilo jalannya. Dari Arafah itu ke mana? Ke Musdalifah. Ya. Baik. Itu dari dua ya ringkasan tentang masalah itu. Punya kemampuan dari sisi harta dan dari sisi fisik. Baik. Jadi ini ringkasan dari penjelasan ya Islam itu. Dan baik. Jadi diterangkan tadi di sini Islam ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan apa? Dengan rukun-rukun Islam. Dengan rukun-rukun Islam. Ini diantara penafsiran Islam. Ya, ini mengarah kepada penafsiran yang khusus. Mengarah pada penafsiran yang apa? Yang khusus. Kalau di ayat yang pertama yang sudah kita baca, itu mengarah kepada penafsiran yang apa? Siapa yang tahu? Dikatakan ayat di surah Al-Imran itu kan, wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka mendebat Muhammad, maka katakanlah aku islamkan wajahku untuk Allah
dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini kembali kepada penafsiran yang apa? Yang umum, gitu ya. Yang mencakup 3 perkara itu. Ya. Berserah diri dengan tauhid kepada Allah, terikat dengan ketaatan kepadanya, dan apa? Berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Itu juga dari makna apa? Islam. Tafsir Islam itu ya. Baik. Jelas ini ya. Baik. Jadi ini dipahami ya tentang masalah ini. Jadi kita sudah lewati 2 penafsiran dari Islam. Ada yang umum, ada yang khusus. Baik. Sekarang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kapan diwajibkan? Ya, ini diwajibkan dari awal-awal ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Ya, langsung di situ diperintah beliau untuk ingatkan akan kesyirikan. Ya, kum fa'andir. Ya, berdirilah engkau Muhammad dan berikanlah peringatan. Jadi dari awal-awal beliau menerima risalah, itu awal yang beliau dakwakan. Ya, tauhid la ilaha illallah, dan sekaligus agar mereka menetapkan beliau adalah Rasulullah. Ya, dari masih di Mekah ya. Selama 10 tahun beliau dakwakan tauhid. Ya. Kalau salat kapan diwajibkan? Di Mekah atau di Madinah? 9 tahun. Di Sirah itu. Nabi masih di mana? Masih di Mekah atau sudah di Madinah? Turun kewajiban salat. Masih di Mekah kan? Ya, itu ada beberapa pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini di Ushul Tsalatsa itu beliau terangkan, Nabi itu salat di Mekah selama 3 tahun. Gitu kan? Karena di Isra Mi'raj beliau setelah itu masih tinggal di Mekah berapa? 3 tahun. Iya. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan beliau salat di Mekah hanya sekitaran 2 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun setengah begitu. Ada pendapat-pendapat. Yang jelas salat ini masih diwajibkan di mana? Di Mekah. Jadi masih di Mekah ya, sudah diwajibkan salat. Iya. Mungkin di tahun ke-11 atau ke-10 itu ada silang pendapat ya di kalangan ulama. 10 atau 11 di fase Mekah begitu ya. Nabi kan tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun kan? Di Madinah tinggalnya berapa tahun? 10 tahun. Baik, itu dibahas di Ushul Tsalatsa ya, saya kira sudah jelas. Baik. Kalau zakat di mana diwajibkan? Di Mekah atau di Madinah? Ya, kalau dari uraian para ulama, kewajiban zakat sudah ada di Mekah. Hanya rinciannya itu sudah rinciannya nanti di Madinah begitu ya. Di tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan puasa di situ. Bersamaan dengan apa? Puasa. Jadi zakat dulu, turun rincian dari kewajibannya, baru apa? Puasa. Sama-sama di tahun kedua Hijriyah. Kalau puasa itu kan jelas di bulan Sya'ban dia. Ya, bulan depannya sudah masuk bulan Ramadan. Berarti Nabi berpuasa di bulan Ramadan. Nabi berpuasa di Madinah berapa tahun? Ayo coba dihitung. Berapa? Kalau dia diwajibkan tahun kedua, Nabi baru puasa di tahun kedua, berarti 9 tahun saja beliau mendapati bulan Ramadan. Dipahami ya? Baik. Adapun haji ini diwajibkan di akhir-akhir ya dari kehidupan Rasulullah SAW. Nanti di tahun ke-9 Hijriyah. Di tahun ke-9 Hijriyah. Jadi ketika itu langsung Nabi SAW di tahun depannya berhaji. Di tahun ke-10 Hijriyah. Baik. Walaupun ada yang mengatakan juga di tahun ke-3 Hijriyah sudah ada kewajiban haji.
Tapi Nabi undur. Nanti di tahun ke-10 Hijriah baru beliau apa? Berhaji. Itu ada dua pendapat ya di kalangan ulama. Baik. Dari ringkasan pembahasan seputar penafsiran hadis ini ya. Baik, dari tadi sudah dipahami ya. Ini hadis menjelaskan tentang penafsiran Islam yang bermakna khusus. Ya, yang bermakna apa? Khusus. Baik. Baik, tadi sudah diterangkan sahabatnya ya, Umar bin Khattab. Dulu di pertemuan sebelumnya kan sudah kita sudah terangkan biografi Umar ya sedikit. Jadi Umar ini khalifah yang keberapa? Kedua ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak keutamaan Umar ya kalau mau diterangkan. Dari salah satu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulafa Rasyidin. Dan juga beliau dari pembeda antara al-haq dan al-batil. Nanti di masa Umar itu baru terbedakan di situ ya, jelas sekali. Kaum muslimin sudah berani tegak dengan agamanya ya. Nah, ketika Umar itu masuk apa? Masuk Islam di masa Nabi ya. Maksudnya begitu ya. Di masa Nabi SAW. Itulah beliau dikatakan Al-Faruq. Ya, kalau lengkapnya itu kan beliau Abu Hafsin Umar Ibn Al-Khattab Al-Qurashi. Ya. Baik. Dan juga beliau dari salah seorang sahabat yang dikatakan 10 orang dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi sebagai penghuni apa? Surga. Ini dijamin dengan nama-namanya begitu. Itu diterangkan dalam 2 bait syair ya oleh para ulama. Siapa yang 10 orang itu? Ada yang tahu? Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah yang kelima siapa? Zubair bin Al-Awwam ya. Yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketujuh siapa yang ketujuh? Yang mirip namanya dengan Sa'ad juga, yaitu Sa'id bin Zaid. Yang kedelapan sudah 3 ini. Itu yang tajir itu ya, orang kaya, Abdurrahman bin Auf. Yang ke-9 sudah berapa ini? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Siapa tadi yang kelima? Zubair bin Al-Awwam. Yang ke-6 Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf. 9 siapa? Talha bin Ubaidillah. Yang ke-10 Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Ya, 10 orang itu ya. Itu diterangkan dalam 2 bait syair ya oleh para ulama. Kata para ulama, lil Mustafa khairu sahbin nassan annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Ya, hum Talhatu wa ibn Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidata wa Sa'dani wal khulafa. Gitu ya. Kata para penyair, lil Mustafa, untuk Nabi itu Al-Mustafa ada sebaik-baik sahabat. Ya, secara nas mereka ini ya fi jannatil khuldi, di surga al-khuld, penuh dengan kekekalan. Nassan zadahum syarafa, secara nas bertambah apa? Kemuliaannya. Nah, diterangkan di bait yang kedua. Hum Talha, yang pertama Talha bin Ubaidillah. Yang kedua apa? Wa ibn Aufin, yaitu Abdurrahman bin Auf. Wa Zubairu ma, ya.
yaitu Zubair bin Al-Awwam, Abi Ubaidah sudah 4. Kemudian Wasa'adani, ya, Sa'adan 2 Sa'ad, maksudnya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Said bin Zaid. Wal khulafa berapa orang semuanya? 4. Nah, tadi itu. Jadi gitu cara hafalnya begitu, supaya gampang diingat. Talha, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, kemudian yang keempat apa? Abi Ubaidah dan 2 Sa'ad. Nah, sudah 6 ini. Tambah 4 lagi, yaitu apa? Al-Khulafa. Begitu ya cara menghafalnya supaya gampang diingat. Baik. Itu 10 orang ya dihafal. Dari Al-Mubasysyirin bil Jannah, yang dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Baik. Itu dari ringkas ya, dari biografi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, faedah hadis kita simpulkan di sini. Hadis ini penjelasan dari faedah pokoknya. Tadi sudah diterangkan ya. Di sini penjelasan tentang penafsiran Islam yang bermakna khusus. Ya. Islam ditafsirkan dengan rukun-rukun Islam. Amalan yang zahir. Ya, tapi ingat ya, amalan yang zahir di sini itu harus dibarengi dengan amalan hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Karena kalau tidak, agak mirip dengan orang munafik kan? Munafik juga kan syahadat, salat, puasa, zakat, haji kan? Apa bedanya? Yang membedakan adalah amalan batinnya begitu. Itu penafsiran Islam di situ ya. Rukun-rukun Islam yang merupakan amalan yang zahir, tapi dibarengi dengan amalan yang apa? Yang batin. Ya, agar terbedakan di situ dengan orang munafik. Itu tafsir Islam ya. Ini faedah pokok hadis yang telah kita baca ini. Ya, di sini juga dimaklumi dari penyebutan 5 rukun Islam yang sudah diterangkan ya. Nah, segera dari hal yang telah kita maklumi. Ya. Dan sini juga ada perbedaan untuk haji, itu diberi syarat tambahan oleh Nabi SAW ya, yaitu dengan adanya kemampuan. Karena haji dari ibadah yang dibedakan dengan ibadah-ibadah dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Padanya ada penjelasan tambahan syarat untuk ibadah haji. Ya, baik, yang sudah diterangkan tadi itu. Segera itu dulu ya dari akhir majelis untuk hadis yang kedua ini. Hadis yang ketiga nanti kita baca ya di sesi berikutnya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Kita akhiri majelisnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dari pengajiannya 2 kali sepekan ya, Senin dan Rabu insyaallah taala. Tapi bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.